بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana kajian kali ini kita akan membahas tema takwil pembelajaran kalam, bayan, dan Nabi Idris. Pada tema 143 yang lalu dikatakan bahwa manusia Adam mengalami perubahan, yaitu menuju proses kemampuan bahasa abstraksi dan percakapan sehingga membuat manusia Adam menjadi atau disebut sebagai insan. Bagaimana Al-Quran menginformasikan hal ini, Pak Iswan? Terima kasih, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di tema ini kita membahas tentang pembelajaran kalam, bayan, dan hubungannya mungkin nanti kita lihat fungsi dan tugas daripada Nabi Idris. Nah, tadi dikatakan bahwa pada tema lalu kan kita sudah menjelaskan bahwa adanya perubahan proses dari Adam, sebelumnya Bashar, Adam ke arah insan gitu kan. Nah, kita tahu bahwa terakhir diinformasikan Adam ini mampu di dalam abstraksinya menggabung tanda sehingga dia menjadi sebuah kata, sebuah kalimat. Nah, hal inilah yang dikatakan difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, yang Allah katakan fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. Dia mendapat suatu di sini suatu pembentukan daripada kalimat di dalam abstraksinya ini gitu. Nah, pembentukan kalimat ini dalam konteks apa? Dalam konteks dengan maksud untuk memberikan pembedaan kepada benda itu, dihubungkan kepada benda ataupun pada subjek-subjek yang lain di dalam kata dan benda ada hubungan. Seperti kita kalau bahasa sekarang inilah misalnya kita sebut misalnya pulpen gitu. Nah, untuk menandai ini. Nah, ini kata kemampuan ini. Nah, kemampuan abstraksi ini dengan cara menggabungkan suara atau bentuk. Nah, kita kemarin sudah menyampaikan juga bahwa Adam diajar suara dan bentuk. Nah, oleh karena itulah kemampuan inilah yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an di surah Al-Qalam itu, yang Allah katakan allazi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi diajarlah pada tingkat ini kalam. Kalau pada Adam kan tadi kemarin itu kan kita udah jelaskan, Adam 'allamal asma. Nah, ketika dia insan, sekarang Allah mengatakan alamal insan, apa yang diajarkan itu kalam. Nah, kalam inilah yang tadi saya katakan kemampuan abstraksinya menggabungkan suara dan bentuk. Nah, disinilah Allah menginformasikan bahwa manusia Adam ini untuk menjadi insan, dia melalui proses-proses pembelajaran al-kalam. Pembedaan, makanya seseorang pembelajaran itu disebut taklim. Nah, adanya pembelajaran. Nah, jika tahap tadi 3 tahap kemarin kita sebut, berarti kita udah dapat membedakan 2 ini kan. Ketika tahap pertama dia belajar asma, ketika dia mampu menggabungkan suara dan bentuk, inilah yang disebut dia belajar kalam. Nah, tapi jangan kita bayangkan ini suatu proses yang tiba-tiba. Nah, ini berlangsung sangat lama, mungkin ribuan tahun begitu, baru ada perubahan ini gitu. Apa makna al-kalam berdasarkan informasi Al-Quran? Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Arab ini kan al-kalam ini kan berasal dari kata kalama. Nah, kalama ini artinya kemampuan abstraksi
yang ada di dalam abstraksi kita, pemikiran ini, untuk melakukan konfigurasi atau kombinasi atau melakukan formasi atau sederhananya membentuk dan merubah susunan lah. Nah, ini yang ada di dalam abstraksi kita, kemampuan ini gitu. Contohnya misalnya ada materi, kita ambil yang mudah lah, materi huruf, misalnya huruf A, huruf I sama huruf R misalnya. Ini kan 3 materi ini. Nah, kemampuan kombinasi inilah dihubungkan. Misalnya tadi 3 huruf kan air nih. Nah, air berarti dihubungkanlah dengan suatu benda yang di dalam abstraksi. Nah, kalau ini dikonfigurasi, diputar-putar, disusun, ini kan bisa Ria, bisa apa Ira, bisa Ari, dan segala macam. Ada 6 ada apa 3 fakultet, berarti 6 bentuk kan. Nah, kemampuan ini, kalam-kalam inilah yang disebut apa Allah adalah untuk menyusun sesuatu yang ada di dalam abstraksi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Allah menjelaskan lagi di dalam surah Al-Qalam. Kan dalam Al-Quran ada surah Al-Qalam tuh. Nah, di ayat 1 disebutkan nun wal kalami wa ma yasturun. Nah, dikatakan nun wal kalam, dan demi kalam, wa ma yasturun, dan apa yang mereka yasturun ini menyusun. Nah, ini makanya disebut yasturun dari kata sutura. Kalau ada juga di dalam bahasa modern, ia dikatakan sebagai suatu mitos. Artinya mitos, sutur inti mitos, artinya kemampuan dia menyusun sesuatu sehingga dia orang yakin terhadap apa yang dia susun itu gitu. Nah, ini di dalam penggunaan katanya. Tapi yang jelas di sini bahwa Allah menginformasikan kalam ini adalah ya kemampuan untuk membedakan, untuk menyusun. Makanya pulpen alat tulis kan disebut kalam. Nah, kalam karena untuk nulis kan, untuk membedakan gitu. Nah, gitu juga misalnya disebut kalam kalau kita ngaji kan, pakai alat di kampung itu, penunjuk itu, ketika menunjuk membedakan dengan huruf yang lain kita tunjuk, oh kita pakai kalam katanya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kalam. Berdasarkan uraian tadi, berarti untuk menyampaikan al-kalam diperlukan bahasa yang sempurna. Apakah bahasa pembicaraan juga memerlukan pembelajaran dari oknum atau subjek lain, Pak Iswan? Nah, tadi kan kita katakan di dalam ini kan dia sudah berhasil menyusun di dalam abstraksi gitu kan. Nah, untuk penyusunan abstraksi ini, kalau bahasa ini kan pengeluaran apa yang ada di dalam. Nah, ini kan perlu penyusunan suara dan bentuk juga. Nah, untuk mempelajari bahasa ini mau tidak mau kemampuan kalam ini, taklim ini harus diajarkan. Sebab manusia tidak bisa manusia jika tidak ada pihak luar yang mengajarkan. Kalau sekarang pihak lingkungan, orang tua, segala macam kan. Nah, mau tidak mau dia harus diajarkan. Seorang bayi walaupun dia manusia, dia ditinggalkan di dalam hutan, dititip dengan monyet kayak Tarzan itu, dia paham tentang segala sesuatu. Bagaimana dia berkomunikasi, tapi dengan bukan bahasa manusia. Nah, ini artinya harus ada pembelajaran khusus lagi untuk berbicara. Oleh sebab itu di surah Al-Qalam, di surah Ar-Rahman ayat 4, nah ini disebutkan juga bahwa insan itu diajar berbayan, melakukan suara yang mempunyai makna. Nah, ini makanya Ar-Rahman allamahul bayan. Nah, ini diajar bayan, diajar berbicara gitu. Kita akan sedang membicarakan asal muasal manusia yang dimulai dengan adanya al-basar yang belum bisa apa-apa termasuk cara berbicara untuk mengungkapkan abstraksi yang ada dalam pikiran manusia. Lalu siapa yang mengajarkan atau informasi untuk pertama kali kepada al-basar yang sudah menjadi insan ini hingga pandai bicara? Nah, kalau konsekuensi logisnya kan dari perkembangan apa yang sudah kita sampaikan, karena seorang manusia tidak bisa berbicara manusia
tanpa pengajaran. Nah, sedangkan al-bashar ini kan dijadikan ini kan manusia nih. Nah, mau tidak mau konsekuensi logisnya ini ada utusan, ada subjek, ada oknum yang memberikan pengajaran gitu. Nah, oknum-oknum inilah, individu-individu yang mengajar inilah yang disebut di dalam Al-Quran, ada yang disebutnya dengan menggunakan kata Idris saja, ada yang disebutnya dengan Nabi Idris. Nah, inilah yang kita kenal dengan Nabi Idris. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di surah Maryam ayat 56 57 di situ. Nah, di situ dikatakan, Allah mengatakan waskur fi kitab Idris. Nah, ingatkah kamu waskur, ingatlah, ceritakanlah, ketahuilah itu di dalam kitab di dalam tentang kitab Idris itu katanya innahu kana sidqan nabiyan. Nah, sesungguhnya Idris itu katanya adalah sidqan nabiyan. Jadi dia itu sebenarnya nabi yang benar, sidik. Nah, tapi perlu kita pahami tadi, kan manusia ini kan belum bisa apa-apa nih, Pak Jul. Hanya prosesnya diajar berbicara. Jadi yang disebut nabi di sini di dalam konteks Al-Qur'an ini bukan nabi di dalam konteks pemberian wahyu untuk menyampaikan risalat dan nubuat, tapi membawa informasi. Kita tahu bahwa kata nabi ini kan berasal dari kata naba'ah. Naba'ah ini artinya informasi. Jadi subjek-subjek orang-orang yang membawa informasi ini disebut nabi juga secara umum gitu. Nah, jadi nabi yang kita katakan di sini yang disebut dengan Nabi Idris ini dia bukan di dalam makna pembawa risalat dan nubuat, nah tapi dia memberikan atau membawa informasi yang dalam konteks ini dia mengadakan pembelajaran untuk pertama kali, dia sebagai mengajar. Makanya disebut Idris dari kata Arab darasa, mengajar kan, mengajar. Nah, ini orang yang mengajar inilah, nah disebut Allah sebagai Idris. Jadi Idris ini profesi, dia bukan nama oknum seperti Pak Jul gitu. Dia nama suatu profesi. Nah, di dalam Alkitab kalau kita hubungkan Idris ini dikenal dengan nama Henokh. Nah, Henokh ini juga kan kita kenal bahwa maknanya guru kan, maknanya guru itu. Nah, ini yang disampaikan Allah bahwa pertama kali, nah Idris inilah yang mengajarkan kepada manusia bashar. Bukankah kelompok insan awal ini tidak ada yang mampu? Jadi siapa sosok yang mengajar pertama kali? Tadi kan sudah saya katakan bahwa yang sosok ini mau tidak mau kan ada utusan. Nah, ada utusan. Nah, ini Allah ini Allah juga menyebut hal ini gitu. Kalau kita lihat di surah Al-Fatir itu kan Allah juga ada menyatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Di surah Al-Fatir itu ja'idul malaikati rusulan. Nah, Allah menjadikan malaikat itu sebagai rasul, sebagai utusan. Nah, ini Allah mengirimkan utusan gitu. Tapi kita harus juga memahami bahwa kegiatan-kegiatan belajar mengajar ini kan bisa berlangsung secara estafet. Artinya misalnya saya orang pertama yang mengajarkan pertama kali kepada Pak Jul gitu. Nah, setelah itu Pak Jul bisa mengajarkan beberapa orang bisa mengajarkan itu. Nah, jadi saya yang pertama ini juga disebut sebagai pembawa informasi yang disebut nabi tadi, nabi yang profesinya Idris mengajar tadi. Nah, Pak Jul juga kan sama nih profesinya, ya kan? Nah, ini yang disebut yang disebut Allah yang kita katakan tadi, para malaikat yang membawa informasi dan mengajar secara estafet. Nah, baik malaikat maupun malaikat walaupun orang-orang yang diajar ini, nah ini disebut, kalau begitu ya disebut nabi-nabi juga. Kalau banyak nabiin kan, kalau banyak, makanya di dalam informasi pertama karena dia malaikat tadi Allah katakan wa rafa'nahu makanan 'aliyan, diangkatlah kepada tempat makan, tempat yang tinggi gitu.
Nah, makanya di dalam biasanya di dalam pembicaraan pembelajaran kan kita diajar Nabi Idris itu tidak mati katanya kan. Sekarang tinggal di langit keempat, dia tinggal di surga. Nah, itu kan seperti menggambarkan yang diajar oleh guru-guru kita itu, nah dia seperti malaikat karena tak mungkin manusia biasa tinggal di alam yang digambarkan tadi itu. Nah, ini maksud daripada pengajaran-pengajarannya. Kalau begitu, insan yang sudah pandai berbicara dan mengajarkannya kepada yang lain dapat disebut Nabi Idris juga. Nah, kan tadi selalu saya tekankan tadi kan, kita harus membedakan atau memahami istilah nabi di sini. Nabi di sini dia bukan dalam konteks apa tadi risalat dan nubuat kan? Nah, di dalam konteks risalat dan nubuat berdasarkan wahyu. Jadi ini Allah tidak pernah berbicara di sini tentang adanya wahyu kan? Dari awal kan kita belum pernah menemukan nih cerita ini. Ada wahyu. Tapi Nabi di sini adalah, kembali saya ulangi, memberikan informasi, mengajarkan manusia. Yaitu dalam apa? Menuju perkembangan pemahaman-pemahaman tentang apa? Tentang moral. Nah, oleh sebab itu tentang kesadaran gitu. Nah, oleh sebab itu kita tidak pernah menemukan sebelum Nuh, ya kan? Jadi artinya sebelum Nuh ke atas ada sosok Nabi atau Nabi Idris sendirilah atau ini yang memberikan informasi kepada pihak lain. Dia belajar terus nih, ya kan? Dia tidak ada memberikan atau menyuruh taat beribadah, menyuruh kepada kaumnya. Tidak pernah Allah memberikan informasi Adam itu punya kaum, Adam berbicara di depan kaumnya, atau Nabi Idris berbicara memperingatkan kaumnya. Nah, ini kan tidak ada karena nabi-nabi di sini ini tugasnya ini pada tahap awal ini untuk melanjutkan pembelajaran. Nah, ini bisa dari malaikat, bisa juga dari keturunan yang tadi Adam ini yang sudah menjadi manusia ini gitu. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang menyampaikan informasi ini Allah sebut juga nabi gitu. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di dalam surah lanjutan di surah Maryam berapa itu lanjutannya itu 58. Itu Allah katakan ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim min nabiyyin min zurriyatil Adam. Jadi Allah katakan mereka itulah yang mendapat nikmat Allah ini dari apa? Dari nabi-nabi keturunan Adam. Nah, kita kan tahu sebelum Nuh antara Adam Nuh ini kan ada jarak nih pembelajaran nih. Nah, ini orang-orang yang belajar di pembicaraan ini disebut Allah nabi-nabi wa nabiyyi min zurriyyati Adam. Allah tidak nyebut Adam. Nah, kalau kita lihat juga ayat lanjutannya di situ Allah katakan wa mimma hamalna ma'annuh dan orang-orang sebagian yang hamalna yang kami angkut di kapal Nabi Nuh, bukan Nuhnya gitu. Nah, orang-orang yang diangkat dan juga yang juga dikatakan wa min zurriyyati Ibrahim dan keturunan Ibrahim. Allah tidak katakan itulah nabi-nabi Ibrahim dan keturunannya, Nuh dan keturunannya, tapi zuriat. Nah, ini yang kita lihat. Jadi kalau kita perhatikan, inilah yang dimaksudkan oleh Allah. Orang-orang inilah yang memberi pengajaran setelah dia mendapat estafet dari sosok yang pertama yang kita sebut juga Nabi Idris itu. Gitu. Kapan pengajaran tersebut sampai pada tingkat kesempurnaan, di mana manusia insan dapat menerima petunjuk dari Allah sebagaimana janji Allah dalam Al-Baqarah ayat 38, Pak Iswan. Nah, di ayat 38 itu kan kita kemarin sudah menjelaskan bahwa Adam mengalami perkembangan dengan kata-kata ihbid. Ya kan? Ihbid
ihbit, terus dia dikeluarkanlah tanda kutip ba'dukum ila ba'din, permusuhan semakin meningkat katanya di antara antara kalian. Nah, nanti kata Allah, kami akan memberi petunjuk. Ya kan? Nah, tapi sudah kita katakan petunjuk tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik kalau tidak ada pemahaman bahasa kan. Yeah. Nah, jadi proses yang kita jelaskan ini adalah pembelajaran manusia menuju manusia modern untuk lingkungan kelompok itu gitu. Nah, kalau tadi Pak Jul katakan seperti janji Allah tadi untuk menerima segala macam wahyu nanti. Nah, nanti setelah bahasa ini sempurna, barulah wahyu datang. Nah, di dalam Al-Quran, wahyu pertama kali datang, ini diberikan kepada Nuh alaihissalam. Nah, mungkin nanti tentang Nuh, tentang masyarakat modern ini akan kita bahas di tema selanjutnya, di tema 145. Dan kita juga melihat lebih jelas nanti bagaimana hubungan antara Nuh umatnya dengan malaikat. Nah, apakah memang malaikat yang pernah diutus dalam sosok manusia? Nanti ini yang akan kita bahas di tema 145. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum kajian ini kita akhiri, kita akan menyampaikan beberapa kesimpulan bahwa kelompok manusia insan pertama tak akan memiliki kolam dan bayan tanpa melalui proses pembelajaran dari pihak lain. Pembelajaran pertama dilakukan oleh malaikat dan secara estafet dilanjutkan keturunan Adam. Mereka inilah yang disebut nabi, tapi bukan dalam konteks nubuat dan risalat, tetapi sebagai sosok yang memberi pengajaran kalam dan bayan hingga berkembang menuju kesempurnaan bahasa, intelektual, spiritual, dan moral. Kelompok insan modern pertama sepanjang informasi Al-Quran adalah sejak umat Nabi Nuh, di mana ia sebagai manusia pertama yang memperoleh wahyu. Selengkapnya akan kita bahas pada tema mendatang tentang Nabi Nuh alaihissalam. Sekian para pemirsa dan dirahmati Allah, kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.